Ibu senang sekali kamu merasa lebih tenang dan sedikit lebih kuat sekarang. Itu adalah modal yang sangat berharga untuk memulai proses pemulihan. Sekarang mari kita mulai merencanakan langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu, baik di sekolah maupun di rumah. Iya Bu, saya siap mencoba apa saja yang bisa membuat saya merasa lebih baik. Baiklah Dila, tujuan utama kita adalah menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagimu, sehingga kamu bisa kembali fokus belajar, berinteraksi dengan teman-teman, dan merasa aman di rumah. Apakah kamu setuju dengan tujuan ini? Setuju Bu, itu yang paling saya inginkan. Kalau begitu, mari kita pecah tujuan besar ini menjadi tujuan-tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Pertama, kita akan fokus pada peningkatan suasana hatimu dan pengurangan stres. Kedua, kita akan meningkatkan kemampuanmu untuk berkomunikasi dengan orang tuamu. Dan ketiga, kita akan meningkatkan fokus belajarmu di sekolah dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus Bu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan khawatir, Ibu akan membantumu langkah demi langkah. Kita akan mulai dengan hal-hal yang paling mudah kamu kendalikan. Untuk meningkatkan suasana hatimu dan mengurangi stres, Ibu sarankan kamu mencoba beberapa teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi singkat, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Apakah kamu pernah mencoba teknik-teknik ini sebelumnya? Pernah Bu, tapi tidak rutin. Saya biasanya hanya melakukannya saat merasa sangat stres. Itu adalah awal yang baik, Bila. Sekarang mari kita jadwalkan teknik-teknik relaksasi ini sebagai bagian dari rutinitas dari harianmu. Misalnya, kamu bisa melakukan pernapasan dalam selama 5 menit setiap pagi sebelum berangkat sekolah dan setiap malam sebelum tidur. Atau kamu bisa mendengarkan musik yang menenangkan selama 15 menit setiap sore setelah pulang sekolah. Baik Bu, saya akan mencoba menjadwalkannya. Selain teknik relaksasi, Ibu juga sarankan kamu melakukan aktivitas yang kamu sukai. Contohnya seperti
membaca buku, menggambar, atau bermain musik. Aktivitas ini dapat membantumu mengalihkan perhatian dari masalah dan meningkatkan suasana hatimu. Saya suka menggambar, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya jarang melakukannya karena tidak punya waktu. Kalau begitu, mari kita sisihkan waktu khusus untuk menggambar setiap hari. Misalnya kamu bisa menggambar selama 30 menit setiap malam sebelum tidur, atau kamu bisa menggambar saat merasa bosan atau stres di sekolah. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk meluangkan waktu saya untuk menggambar. Kemudian selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuanmu berkomunikasi dengan orang tua, Ibu sarankan kamu mencoba berbicara dengan mereka secara terbuka dan jujur tentang perasaanmu. Jelaskan kepada mereka bagaimana pertengkaran mereka memengaruhimu dan apa yang kamu harapkan dari mereka. Saya takut, Bu. Saya takut mereka malah marah dan tidak mengerti dengan perasaan saya. Ibu mengerti ketakutanmu, tapi cobalah untuk berbicara dengan mereka saat suasana hati mereka sedang baik, dan gunakan kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Hindari menyalahkan atau menuduh mereka. Fokuslah pada perasaanmu sendiri dan apa yang kamu butuhkan dari mereka. Baik, Bu. Nanti saya akan mencoba untuk berbicara dengan mereka. Jika kamu merasa kesulitan untuk berbicara dengan mereka, mungkin secara langsung kamu bisa mencoba menulis surat kepada mereka. Dalam surat itu kamu bisa mengungkapkan semua perasaanmu dan apa yang kamu harapkan dari mereka. Itu ide yang bagus, Bu. Saya akan mencoba untuk menulis surat. Terakhir, untuk meningkatkan fokus belajarmu di sekolah, Ibu sarankan kamu membuat jadwal belajar yang teratur dan mencari tempat belajar yang tenang dan nyaman. Hindari belajar di tempat yang bising atau penuh gangguan. Saya biasanya belajar di kamar saya, Bu. Tapi kamar saya sering berantakan dan isi. Kalau begitu, cobalah untuk membersihkan dan menata kamarmu agar lebih nyaman untuk belajar. Atau kamu bisa mencari tempat belajar lain seperti perpustakaan atau ruang belajar di rumah temanmu. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk mencari tempat belajar yang lebih nyaman. Sekarang mari kita mulai melaksanakan rencana yang telah kita buat. Mulailah dengan hal-hal yang paling mudah kamu lakukan dengan secara bertahap hingga identitasnya. Ingatlah, perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Baik, Bu. Saya akan
berusaha sebaik mungkin. Ibu akan selalu ada untukmu, Ila. Jika kamu merasa kesulitan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke ruang berkah kapanpun. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Nanti setelah 1 minggu melaksanakan rencana yang telah kita buat, mari kita evaluasi hasilnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu berhasil mencapai tujuan kecil yang telah kita tetapkan? Saya merasa sedikit lebih baik, Bu. Saya sudah mencoba melakukan teknik relaksasi setiap hari dan meluangkan waktu untuk mendengar. Saya juga sudah menulis surat kepada ibu saya, tapi saya belum berani untuk memberikannya. Itu adalah kemajuan yang sangat baik. Bila teruslah melakukan teknik relaksasi dan menggambar, dan jangan khawatir tentang surat itu. Kamu bisa memberikannya kepada ibumu kapanpun kamu merasa siap. Bagaimana dengan fokus belajarmu di sekolah? Apakah kamu merasa lebih mudah untuk berkonsentrasi? Sedikit lebih juga, Bu. Tapi pikiran saya masih sering melayang ke rumah. Itu wajar, Bila. Masalah di rumah memang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Tapi cobalah untuk fokus pada saat ini dan jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di rumah, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Berdasarkan evaluasi kita, tampaknya kamu sudah berhasil meningkatkan suasana hatimu dan mengurangi stres. Tapi kamu masih merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tuamu dan meningkatkan fokus belajarmu di sekolah. Oleh karena itu, mari kita modifikasi rencana kita. Baik, Bu. Untuk meningkatkan kemampuanmu berkomunikasi dengan orang tuamu, Ibu sarankan kamu mencoba berbicara dengan mereka bersama-sama dengan bantuan seorang mediator. Mediator ini bisa berupa anggota keluarga yang kamu percaya, atau guru BK atau konselor profesional. Saya tidak tahu apakah orang tua saya mau untuk ikut mediasi, Bu. Ibu akan mencoba berbicara dengan mereka dan menjelaskan manfaat dari mediasi. Jika mereka setuju, kita bisa menjadwalkan sesi mediasi secepatnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan fokus belajar di sekolah, Ibu sarankan kami mencoba teknik belajar yang berbeda, seperti belajar dengan teman, membuat catatan ringkas, atau menggunakan metode mapping. Saya pernah mencoba belajar dengan teman, Bu. Tapi saya malah jadi ngobrol dan tidak fokus.
Kalau begitu, cobalah untuk belajar dengan teman yang serius dan fokus, atau kamu bisa mencoba teknik belajar lain yang lebih cocok untukmu. Bila meski masalah belum sepenuhnya teratasi, kamu sudah memiliki alat dan strategi yang efektif untuk menghadapinya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kamu sudah belajar bagaimana mengelola stres, berkomunikasi lebih baik, dan fokus pada hal positif dalam hidupmu. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Tapi saya masih khawatir tentang masa depan saya. Ibu mengerti bila kekhawatiran tentang masa depan adalah hal yang wajar, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ibu akan terus mendampingimu dalam perjalanan ini. Untuk memastikan kamu terus maju dan tidak kembali ke bola lama, kita perlu merencanakan tindak lanjut yang terstruktur. Pertama, kita akan terus bertemu secara rutin untuk membahas perkembangannya dan mengatasi masalah-masalah baru yang mungkin muncul. Baik, Bu. Saya akan datang setiap minggu. Selain itu, Ibu sarankan kamu terus melakukan teknik relaksasi, menulis jurnal harian, dan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu sukai. Jadikan kebiasaan-kebiasaan ini sebagai bagian dari gaya hidupmu. Baik, Bu. Saya akan berusaha untuk melakukannya. Selanjutnya juga Ibu sarankan kamu mencari dukungan dari orang-orang di sekitarmu, seperti teman, keluarga, atau guru. Bicaralah dengan mereka tentang perasaanmu dan mintalah bantuan jika kamu membutuhkannya. Saya sudah mulai berbicara dengan teman-teman saya, Bu. Mereka sangat mendukung dan membantu saya. Itu sangat bagus bila. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dari orang-orang yang peduli padamu. Terakhir, Ibu sarankan kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan atau forum online di mana kamu bisa berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki masalah serupa. Berbagi pengalaman dengan orang lain dapat membantumu merasa tidak sendirian dan mendapatkan perspektif baru. Baik, Bu. Saya akan mencari informasi tentang kelompok dukungan. Jika kamu merasa sangat tertekan atau tidak berdaya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari konselor,
Mereka dapat membantumu mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks dan memberikan dukungan yang lebih intensif. Saya akan ingat itu, Bu. Jelas, Ibu ingin memberikanmu beberapa pesan penting untuk diingat selama masa sulit ini. Pertama, ingatlah bahwa kamu berharga dan dicintai. Kamu memiliki banyak potensi dan kemampuan yang luar biasa. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Terima kasih, Bu. Kedua, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu dan siap membantumu. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Iya, Bu. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi masalahmu. Kamu sudah membuktikan keberanian dan ketangguhanmu. Teruslah berjuang dan jangan menyerah. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya, Bu. Kamu juga berhak bahagia. Jangan biarkan masalah menghalangimu untuk menikmati hidup dan meraih impianmu. Saya ingin bahagia, Bu. Ingatlah bahwa kamu adalah agen perubahan. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu dan menginspirasi orang lain. Jadilah contoh positif bagi orang-orang di sekitarmu. Saya ingin menjadi lebih baik, Bu. Itulah, Ibu sangat bangga padamu. Kamu adalah siswa yang luar biasa. Ibu yakin kamu akan berhasil melewati masa sulit ini dan meraih kesuksesan di masa depan. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa bantuan Ibu. Sama-sama, Dila. Ibu akan selalu ada untukmu. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Dila, nanti kita berbicara lebih spesifik tentang bagaimana kamu bisa meningkatkan komunikasi dengan orang tuamu. Apakah ada minat tertentu yang membuatmu merasa sulit untuk berbicara dengan mereka? Biasanya saat mereka sedang marah atau stres, Bu. Saya takut salah berbicara dan malah memperburuk suasana. Itu wajar, Dila. Tapi cobalah untuk memilih waktu yang tepat saat mereka sedang tenang dan tidak terburu-buru. Misalnya saat makan malam atau saat sedang bersantai di ruang keluarga. Baik, Bu. Nanti juga kalau saat berbicara, gunakan kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Hindari menyalahkan atau menuduh mereka. Fokuslah pada perasaanmu sendiri dan apa yang kamu butuhkan dari mereka. Saya akan mencobanya, Bu. Ibu kasih contoh ya, misalnya kamu bisa mengatakan, Ibu, Ayah, saya tahu kalian sedang banyak masalah.
Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya sangat menyayangi kalian dan saya merasa sedih saat melihat kalian bertengkar. Saya berharap kita bisa lebih sering berbicara dengan baik-baik dan saling mendukung. Itu kalimat yang bagus, Bu. Saya akan menjawabnya. Selain itu, Dila, cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang tuamu berbicara. Cobalah untuk memahami perspektif mereka dan apa yang mereka rasakan. Jangan mengelak atau membantah perkataan mereka. Saya seringkali sulit untuk mendengarkan mereka, Bu. Saya merasa mereka tidak mendengarkan saya. Ibu mengerti, Dila, tapi cobalah untuk memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Mungkin mereka juga ingin didengarkan dan dipahami. Jika kamu merasa sulit untuk berbicara dengan orang tuamu secara langsung, nanti kamu bisa mencoba menulis surat kepada mereka seperti apa yang sudah ibu bilang tadi. Dalam surat itu kamu bisa mengungkapkan semua perasaanmu dan apa yang kamu harapkan dari mereka. Saya sudah menulis surat kepada ibu saya, Bu. Tapi saya belum berani untuk memberikannya. Ibu mengerti, Dila. Mungkin kamu merasa takut atau tidak yakin dengan reaksi ibumu. Tapi cobalah untuk memberikannya saat kamu merasa siap. Saat memberikan surat itu, katakan kepada ibumu bahwa kamu menulis surat itu karena kamu ingin dia tahu bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu harapkan dari dia. Katakan juga bahwa kamu sangat menyayanginya dan kamu ingin hubungan kalian membaik. Baik, Bu. Saya akan memberikan suratnya saat saya sudah merasa siap. Nah, Dila, kemudian ibu ingin memberikanmu beberapa tips tambahan tentang bagaimana cara mengelola stres saat berada di rumah. Pertama, cobalah untuk menciptakan ruang pribadi yang nyaman dan tenang di rumah. Ruang ini bisa berupa kamar tidurmu, sudut baca, atau tempat lain di mana kamu bisa merasa rileks dan damai. Saya akan mencoba untuk menata kamar saya agar lebih nyaman, Bu. Kedua, cobalah untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan relaksasi di ruang pribadimu. Misalnya, kamu bisa membaca buku, mendengarkan musik, menggambar, atau melakukan yoga. Saya sangat suka menggambar, Bu. Saya akan meluangkan waktu saya untuk menggambar di kamar saya. Kemudian, cobalah untuk menghindari
hal-hal yang membuatmu stres di rumah. Misalnya, jangan menonton berita yang bisa membuatmu lebih kekurangan fokus atau bisa menambah stresmu karena ada pertengkaran di rumah. Baik, Bu. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.